Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E3 atau kelompok 3 kelas E. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses boot. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Bratakusumah dengan NRP 15 2022 044. Selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Figorzan Fadilah dengan NRP 15 2022 064. Dan yang terakhir ada Muhammad Praditya Halikal Febriansyah dengan NRP 15 2022 088. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dan fungsi proses boot. Apa itu booting? Jadi booting itu adalah proses menyalakan komputer dan memulai sistem operasi. Untuk sistem operasinya sendiri itu adalah program yang membuat semua aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras bekerja sama sehingga komputer siap untuk digunakan. Proses booting itu dimulai tepat ketika tombol power dari komputer atau sistem komputasi ditekan setelah daya dimatikan atau dalam keadaan hibernasi. Fungsi dari booting itu sendiri yaitu memeriksa semua hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak atau software pada sistem komputer dan juga memuat sistem operasi dan semua komponen yang diperlukannya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya Dimas dan Haikal. Dimas dan Haikal, saya persilahkan. Selanjutnya adalah proses jenis-jenis booting. Yang pertama adalah warm booting. Biasanya warm booting ini terjadi karena pengguna ingin mengatur ulang sistem yang disebabkan oleh program yang crash ataupun rusak. Yang kedua adalah cold booting. Proses cold booting dimulai dari komponen komputer yang belum dialiri listrik sehingga komponennya dalam keadaan dingin. Ini biasanya sama saja kayak kita baru awal menghidupkan komputer ataupun laptop. Yang ketiga adalah rebooting. Prosesnya sama seperti warm booting dan soft booting, akan tetapi rebooting biasanya dilakukan jika ada perubahan atau pembaruan terhadap OS. Yang keempat adalah soft booting. Prosesnya cukup mirip dengan warm booting, akan tetapi booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis. Yang terakhir, yang kelima adalah hard booting. Bisa dibilang proses ini melakukan restart komputer secara paksa. Biasanya dilakukan saat komputer dalam keadaan hang. Dan untuk sistem operasi Windows sendiri bisa dilakukan dengan short control Alt dan delete. Selanjutnya adalah proses booting. Yang pertama adalah power on self test atau POS. Proses ini bertujuan untuk memeriksa apakah semua perangkat keras pada komputer berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah bootstrap loader. Program ini bertanggung jawab untuk memuat sistem operasi dari hard disk atau media penyimpanan ke dalam memori. Yang ketiga adalah operating system loader. Program ini bertanggung jawab untuk memuat sistem operasi ke dalam memori dan menyiapkan sistem operasi agar siap digunakan. Yang keempat adalah kernel loading. Proses ini bertanggung jawab untuk memuat kernel dari sistem operasi ke dalam memori dan menyiapkan kernel agar siap digunakan. Yang kelima adalah user environment. Proses ini bertanggung jawab untuk menyiapkan program-program dan perangkat lunak yang diperlukan agar pengguna dapat menggunakan komputer dengan baik. Lalu ada algoritma proses boot. Dari yang pertama itu proses pertama itu nyalakan komputer. Lalu proses kedua, BIOS melakukan POS. Yang ketiga, pemeriksaan boot device oleh BIOS. Dan yang keempat, bootloader dimuat ke dalam memori dan dieksekusi. Lalu kelima, bootloader memuat kernel sistem operasi ke dalam memori. Dan yang keenam, pemuatan driver hardware oleh kernel OS. Yang ketujuh, sistem operasi dimuat dan siap digunakan. Itu adalah algoritma proses boot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.